ya, kuliah 7 menit. Nah, Rasulullah waktu itu menyebut, mengingatkan kepada para rasul, pada para sahabat, itu begini. Irta'u miryadil jannah. Mampir mampir ke taman surga, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma huwa miryadil jannah ya Rasulullah, apa sih taman surga itu? Nabi kemudian menyebutkan majalisud dzikr, yaitu majelis ilmu, tempat menyebarkan ilmu pengetahuan, itu namanya raudhah sekalian. Nah, itu kemudian jamaah haji, jamaah umroh yang dari Indonesia itu memahami raudhah itu adalah tempat di mana doanya dikabulkan sekalian. Tapi sesungguhnya makna raudhah itu adalah majelis ilmu, ya, tempat menyebarkan ilmu pengetahuan sekalian. Alhamdulillah di masjid kita ini setiap Ahad pasti ada kajian yang memberikan tempat raudhah bagi kita semua. Jadi raudhah itu dikatakan tempatnya orang-orang ahli surga sekalian. Maka Bapak dan Ibu, alhamdulillah sekarang ini kita pada posisi sebagai ahli surga, ya. Sekalipun tidak ke raudhah betul sana, ke raudhah tempatnya enggak. Tapi ini adalah pesan Nabi, raudhah itu adalah majelis ilmu. Nah, Bapak dan Ibu, kita kaji di sini itu karena kita mengkajinya itu kan bukan tafsir takhlili atau tafsir analitik urut ayat itu, tapi kita menggunakan metode tafsir tematik atau tafsir ijmali, yaitu tema-tema tertentu kemudian kita cari di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kali ini kita bahas doa dalam Al-Qur'an seperti apa sekalian. Nah, begini. Jadi doa itu kan sebetulnya ibadah, puncaknya ibadah itu doa. Nabi menyebut apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Maka sholat itu adalah doa, gitu. Nah, kok begitu? Ya, Nabi berkata di dalam bahasa kamus itu, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Maka disebut sholat itu sebagai puncaknya ibadah. Puncaknya ibadah itu doa. Jadi di dalam ibadah sholat itu ada yang merupakan puncaknya ibadah adalah yang disebut dengan doa. Maka doa di dalam sholat itu merupakan puncaknya ibadah. Lah, doa di luar sholat itu bagaimana? Doa di luar sholat juga puncak ibadah. Tapi dikatakan bahwa sholat itu adalah ad-du'a. Karena apa? Isinya sholat itu adalah semua permohonan. Maka sholat itu adalah disebut sebagai ibadah yang paling utama, itu sholat sekalian. Itu di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Innas sholat wa aqimis sholah, kemudian innas sholat tanha 'anil fahsyi wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Nah, jadi kalau Nabi bersabda manusia itu besok dikumpulkan pada hari kiamat, yang pertama kali dinilai adalah sholat kita. Yang lain nanti tinggal mengikuti saja. Nah, kemudian di luar sholat, doa itu seperti apa sekalian? Ini kita lihat di sini. Jadi doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah dengan penuh ketundukan, harapan dan keyakinan. Nah, ini. Jadi permohonan kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan serta harapan. Yakin. Jadi orang berdoa kalau tidak yakin ya
tidak ada isinya apa-apa kalau orang berdoa tidak yakin. Maka kalau di dalam sholat itu kan kita ada permohonan yang apa? Yang sangat ya, yang sangat vital, yaitu satu pada surah Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa sekalian, kepadamu kami meminta pertolongan sekalian. Itu doa. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Itu doa sekalian. Maka ketika kita membaca itu, yakin bahwa itu ayat itu hanya untuk manusia, bukan untuk Allah. Nah, sebab surat Fatihah itu ada yang untuk Allah saja, ada yang untuk Allah dan manusia, hambanya, ada yang untuk hambanya saja. Seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin itu hanya khusus untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nah, kemudian nanti sampai Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu adalah untuk Allah. Nah, kemudian sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya untuk Allah dan untuk hambanya. Karena kita menyembah pada Allah dan kita minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim itu permohonan yang hanya khusus milik hambanya, bukan milik Allah sekali. Nah, jadi kalau kita berdoa itu kita sholat ya kita sambil kalau orang dulu ya eling-eling sak maknane sekalian. Diingat-ingat maknanya betul itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, mengapa kok jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu dekat, pendek, radiusnya pendek, itu jalan yang lurus. Ada jalan yang sama tujuannya tapi kalau muter-muter itu lama sampainya. Maka Quran mengajarkan dan itu sesuai dengan keinginan manusia, yaitu bahwa kita memohon jalan yang lurus, yang pendek. Nah, ini kemudian begini. Jadi dalam Al-Quran doa merupakan bentuk ibadah yang sangat utama. Dalam bahasa Arab doa itu berakar kata dari yang saya cetak merah ini sekalian, da'a yad'u da'watan. Artinya apa? Artinya memanggil, mengajak dan mengundang. Jadi kalau kita berdoa itu sesungguhnya kita memanggil Allah. Ya, maka ke dalam berdoa kan ada kalimat-kalimat seperti menyuruh Allah. Allahumma Rabba hadi da'wati tammah. Itu kan kita mohon pada ya Allah, ya Rabba hadi da'wati tammah, Tuhanku berikanlah doa kepada nabi yang sempurna, ya. Kemudian Allahumma akhina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai orang yang tawadhu. Itu kan seolah-olah kita memerintah Allah, tapi kita memanggil Allah itu. Maka doa di sini adalah berarti memanggil. Yang kedua mengajak. Doa dalam arti mengajak, Bapak dan Ibu, itu maksudnya ketika kita berdoa jangan terjadi yang sebaliknya. Jadi kita minta ya Allah, berilah kami ya Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Rabbi zidni ilma itu kan doanya Nabi Musa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Berikanlah kami, ya, dalam menyampaikan itu dengan lesan yang mudah. Karena apa? Nabi Musa itu dikenal kalau ngendika itu cedal sekalian. Cedal.
Maka kemudian Nabi Musa meminta itu, dimulai dari Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah kami, tambahkanlah kami ilmu. Nah, ini di sini mengajak berarti. Nah, ketika mengajak Rabbi zidni ilma, itu mengajak diri sendiri untuk kita bisa menambah ilmu. Jangan terjadi yang sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya kita minta kepada Allah, mohon tambah ilmu, tetapi orang tahu lunga pengajian, orang tahu ngaji, orang tahu maca. Ya bagaimana Allah akan menambahkan ilmu? Nah, maka di sini mengajak diri sendiri supaya kita itu komitmen dengan yang kita minta. Itu. Terus ya Allah, berikanlah kami rizki yang yang murah, berikanlah kami rizki yang bersih, berikanlah kami rizki yang halal, ya. Warzuqni, ya, rizqan halalan thayyiba, ya Allah berikanlah kami rizki yang halal. Kalau kita sudah meminta rizki yang halal, ya kita mengajak diri kita supaya kita itu mencari rezeki yang halal, jangan melakukan yang sebaliknya. Nah, maka doa kita tidak akan terkabul sekalian. Doa kita tidak akan terkabul. Nah, maka ada orang kan, orangnya ahli ibadah itu, tapi duitnya akeh, tapi duitnya lentok saka duit yang tidak halal. Makanya nek salat nek sholat duha itu ya Allah kalau yang kotor bersihkanlah. Jadi ada yang begitu sekalian, orang apa aku golek duit sing haram, tapi saya setiap duha minta kepada Allah supaya dibersihkan sekalian. Nah, ini namanya kita berdoa tapi melakukan yang sebaliknya. Terus bagaimana posisi kita? Kalau kita berdoa melakukan sebaliknya, ya doa kita tidak akan dikabulkan sekalian. Tidak akan dikabulkan. Ini artinya mengajak. Kemudian mengundang. Ya. Jadi doa yang ketiga, doa itu artinya mengundang. Mengajak, mengundang, maka ada kata yang namanya dakwah. Dakwah itu mengundang orang lain supaya bisa memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata da'a di dalam Al-Qur'an. Surah Fussilat ayat 33. Ini da'a ya, ada yang saya cetak merah ini. Ayatnya berbunyi ini yang biasanya kalau mau sholat Jumat itu kan ada protokoler yang Bilal yang kemudian mengumandangkan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak kan sering dengar itu. Kalau khotib mau naik mimbar, itu kan ada kalimat itu ada di dalam surah Fussilat ayat 33. Nah, artinya apa? Siapakah yang lebih baik perkataannya? Nah, gitu. Artinya gini, sapa wong sing apik, ngendikan apik sapa sih? Ngendikan sing apik itu seperti apa? Ucapan yang terbaik itu seperti apa? Yaitu yang menyeru kepada Allah. Artinya orang itu selalu mengajak untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang disebut dengan ini da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Apa? Wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, mengerjakan amal soleh. Jadi yuk urunan wakaf uang 50.000. Nah, itu artinya mengajak kepada kebaikan. Nah, menyeru kepada Allah. Allah itu adalah zat yang maha baik sekali. Terus dan kemudian berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ketika dipanggil untuk melakukan kebaikan, diseru untuk melakukan kebaikan, apa? Manut, pasrah sekalian. Nah, itu. Manut, pasrah itu sekalian.
Nah, inilah yang disebut dengan ucapan yang baik itu mengajak orang kepada kebaikan, dan kemudian orang yang baik itu adalah orang yang tidak usah banyak berpikir, langsung pasrah saja. Gila perbuatan yang baik. Nah, tentu disampaikan dasar-dasarnya, disampaikan rujukannya, kemudian bisa diikuti sekalian. Ini pengertian doa yang pertama. Nah, sekarang begini aja, doa yang mustajab. Nah, doa yang mustajab. Sering kita dengar, nek donga yang mustajab itu tempatnya di mana sekalian? Tempatnya di di sebelah Ka'bah itu ada yang namanya multazam, ya. Di situ disebut sebagai tempat yang mustajab, multazam. Bapak Den kalau tidak umroh itu kan ada di sudut sebelah kanan Hajar Aswad itu ada yang namanya multazam. Disebut-sebut di situ adalah tempat terkabulnya doa, Kemudian disebut juga Raudhah, taman surga di Madinah itu. Sekarang kalau masuk harus pakai nusuk sekalian. Jadi bisa daftar dulu, kalau tidak punya nusuk tidak bisa masuk. Nah, di situ adalah tempat terkabulnya doa. Saya ingat pada waktu itu seorang artis yang bernama Sito Resmi. Masih ingat tidak Sito Resmi? Masih ya, Sito Resmi Prabu Ningrat. Dalam pengajian dia menyebut, saya itu menikah dapat Sukri Fadoli. Sukri Fadoli itu seorang tokoh pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya memohon kemudian bisa dipertemukan oleh Sukri Fadoli. Saya mohon di Raudhah katanya. Ya gitu ya. Mohon di Raudhah dikabulkan, kemudian bisa menikah dengan Sukri Fadoli. Neng rong tahun terus cerai lagi sekalian. Kan ora enak to niku. Bar minta dikabulkan rong tahun kemudian cerai kembali. Itu disebut-sebut dua tempat ini adalah tempat dikabulkannya doa, yaitu satu multazam, dua Raudhah di Madinah itu. Tempat yang mustajabah, tempat yang dikabulkan doa seseorang itu. Hanya persoalannya begini. Njur nek wong sing ora iso lunga umrah terus lendunga nang ndi kan itu. Nek ora iso lunga umrah, ora iso lunga haji, terus lendunga nang ndi? Wong tempat yang mustajabah itu adalah di multazam dan di Raudhah. Kemudian disitulah ada hadis itu diteliti, ternyata hadis itu kurang begitu kuat sekali. Tapi kan itu sudah makruf, sudah dipahami oleh sekian juta umat Islam. Mengapa kok bisa begitu? Nah, begini cara memadukannya. Kalau ada hadis yang begitu, karena apa sekalian? Orang-orang yang berada di satu tempat sebetulnya Ka'bah itu posisinya lurus dengan Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu setiap saat itu 70.000 malaikat itu selalu bertasbih. Nah, maka kalau orang yang bertasbih di situ, di lokasi itu, karena tadi tempatnya lurus dengan Baitul Ma'mur, maka tidak mustahil Allah itu mengabulkan karena berdoa bersama dengan para malaikat. Itu cara menggabungkan hadis yang sementara ulama menganggap kurang sahih. Nah, kemudian bagaimana sekalian sekarang doa yang mustajab itu doanya siapa gitu loh. Doanya siapa? Siapa yang berdoa yang doanya dikabulkan itu siapa? Nah, di sini ada surah Al-Baqarah ini ayat yang ke-189 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya kepadaku, kepada Allah,
saya itu dekat. Nah, aku ini dekat, makanya akunya kan besar. Allah itu dekat. Maka kalau Allah itu dekat, tidak usah kita itu berdoa dengan suara yang keras. Suara kok banter-banter. Maka dalam surah Luqman itu dikatakan apa? Kalau kamu itu berdoa, itu tidak usah menggunakan suara yang keras. Terus bagaimana? Berdoalah kamu dengan suara yang lirih. Nah, ini di sini dikatakan bahwa aku itu dekat, ya. Inni qarib. Nah, kemudian Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan, Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Janji Allah itu aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku, artinya pasti doa itu dikabulkan sekalian. Karena apa? Allah itu dekat. Nah, maka sekalian ada ayat pada akhir surah itu, pada surah Luqman itu, wala tajhar bisolatika. Kamu jangan mengeraskan bacaanmu ketika berdoa. Wabtaghi baina dzalika sabila, kamu hendaklah menempuh antara yang keras dengan antara yang keras dan yang lirih sekalian. Jadi sebetulnya kita dilarang berdoa dengan suara yang keras, itu dilarang. Karena ayatnya itu la itu adalah la nahi, larangan. Wala tajhar bisolatika, kamu jangan mengeraskan bacaan doa kamu. Terus bagaimana? Wabtaghi baina dzalika sabila, tempuhlah jalan yang lembut, yang lirih sekalian. Itu Quran, ya. Nah, kemudian di sini maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi doa itu dikabulkan manakala kita itu memenuhi perintah Allah. Perintahnya Allah umpamanya apa? Tidak makan dari rezeki yang haram. Kemudian kita contohnya menyambung silaturahim. Itu memenuhi perintah Allah. Kita mencintai orang miskin. Itu perintah Allah. Maka ada ayat namanya orang baik itu seperti apa? Baik itu kalau pada surah Al-Baqarah 177 itu diantaranya setelah orang itu beriman, itu kemudian wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, mengeluarkan harta yang dicintainya kepada kerabat. Itu perintah Allah. Lah kita berdoa tidak pernah ngelakoni itu. Kan angel sekalian. Angel dikabulkan kalau kita itu berdoa tapi tidak menjalankan perintah Allah. Nah itu. Nah kemudian apa di sini? Nah, kemudian hendaklah mereka itu percaya kepadaku, ya, agar mereka selalu dalam kebenaran. Ini surah Al-Baqarah itu sekalian, ayat yang ke-189 itu. Nah, jadi dijamin doa kita itu dikabulkan oleh Allah asalkan kita itu memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu pasti. Maka kemudian kan begini, orang itu kemudian minta berdoa kepada siapa? Kalau tidak berdoa sendiri, minta bantuan doa kepada orang lain. Itu nanti yang disebut dengan wasilah. Nah, ini sekalian. Doa yang mustajab itu doanya siapa? Nah, ini yang pertama. Yang pertama, salasu da'awatin la turaddu da'watul walidi. Yang pertama. Doa yang mustajab itu ada 3, yaitu pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Ini hadis sahih, ya, hadis Muslim di dalam Sunan Kubra ini. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah itu pertama adalah doa orang tua kepada anaknya, doa orang tua. Maka Bapak sekalian, kita jangan sampai berdoa itu mengucapkan sesuatu itu yang bisa merusak kehidupan anak-anak kita.
Maka kita diajarkan supaya membiasakan kalau pas emosi itu, wah nang ada kan, ada seorang ibu ketika emosi kemudian berdoa mendoakan anak-anaknya. Doanya apa? Ya Allah nang, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Betul-betul jadi sekalian. Jadi imam Masjidil Haram. Itu karena apa? Doa orang tua kepada anaknya. Ketika emosi, nah itu nanti seperti itu. Ada usian, ada doa orang tua yang ketika emosi, kowe engko uripmu lak rekoso tenan. Ya ada sampai sekarang ya rekoso sekalian. Saya tahu persis. Maka saya ingatkan orang tua ibu-ibu, kalau ngendika nggih sing hati-hati. Kan itu toh. Nah, kita kan begitu, apalagi doa ibu sekalian. Tapi di dalam Al-Qur'an disebut, di dalam hadis ini disebutkan bahwa doa orang tua kepada anaknya, bukan doa ibu saja, tapi doa orang tua entah itu bapak atau ibu sekalian. Ya, yang pertama, ya, yang doa kita ya, doa kita orang tua kita kepada anak kita. Maka kita kan diajarkan habis sholat itu sekurangnya membaca doa itu surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sekurang-kurangnya itu. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa itu mencakup semua sekalian. Doa yang diajari Al-Qur'an kepada kita. Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah kami kemampuan apa an asykura nikmataka allati an'amta alayya, mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku. Nah, padaku ya. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Nah, ini dua kena semua. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh. Wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Semua ini saya kembalikan kepada kamu dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nabi mengajar itu surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Nanti dicek di rumah sekalian. Sekurang-kurangnya kalau habis sholat itu diajarkan membaca itu. Itu doa yang sudah lengkap. Sing gawe sinten, sing gawe Gusti Allah. Nah, gitu loh. Jadi tidak akan kurang sekalian. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, gitu. Nanti dipirsani kembali di rumah surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Yang pertama ya, doa orang tua. Kemudian yang kedua, siapa doa yang dikabulkan? Doa yang dikabulkan adalah doanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu doanya dikabulkan sampai mereka berbuka. Jadi seharian penuh itu doanya dikabulkan sekalian. Nah, makanya kalau kita puasa, entah itu Ramadan atau sunnah, kita dianjurkan untuk berpuasa untuk berdoa. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu hakikatnya adalah sama dengan sifat-sifat Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kan mengajarkan bahwa puasa itu puasa itu kata Nabi. Jadi dalam hadis qudsi itu disebutkan fa innahu li, puasa itu untuk Allah. Jadi orang yang berpuasa itu hakikatnya adalah sama dengan sifat-sifat Allah, menyamai sifat-sifat Allah. Nah, karena sudah sama dengan Allah, maka pada hakikatnya orang yang berpuasa itu sangat dekat dengan Allah. Maka doanya dikabulkan. Yang ketiga sekalian itu adalah wada'watul musafiri. Doa seorang yang musafir bepergian.
Musafir itu bukan berarti tindak adoh, enggak. Tidak, musafir Bapak dan Ibu dari apa? Dari rumah ke sini kan disebut musafir, keluar dari safar dalam perjalanan. Ya, tapi orang memaknai adalah safar itu bepergian yang jauh. Nah, sebetulnya kita ketika safar itu kalau Ibnu Taimiyah dikatakan orang musafir itu asal orang itu sudah keluar dari rumah, apakah itu perjalanan dekat atau perjalanan jauh, maka itu sudah disebut orang yang bepergian. Ya, ini pertama, doa yang mustajab. Kemudian doa yang kedua, ini doa yang musafir tadi ya. Nah ini doaul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Nah, di sini ada lagi tambahan apa? Tadi 3 doa, doanya orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang yang bepergian. Terus ditambah lagi siapa ini? Ya, di sana salah sudawatan mustajabun la syakka fihinna. Ya, tidak diragukan lagi siapa itu? Dakwatul madlumi. Ya, doa orang yang terdolimi, doa orang yang teraniaya. Nah, doa orang yang teraniaya. Maka Bapak dan Ibu jangan kita berusaha jangan sampai menganiaya orang lain. Nglarakno ati wong liya, kan itu. Nglarake ati wong liya. Orang kalau menyakiti hati orang lain, itu jelas dia sudah termasuk menyakiti hati orang lain. Itu orang yang menyakiti hati orang lain itu besok menjadi gelap di hari kiamat. Ya, ittaqu ta'wal madlum di sini sekalian. Nah, di sini orang yang teraniaya itu dikabulkan doanya oleh Allah. Hadisnya ini, hadis Bukhari ya, nomor ini. Ittaqi da'watal madlumi fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Waspadalah terhadap orang yang teraniaya. Ya, karena doanya langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sekalian. Nah, persoalannya adalah kapan dikabulkan itu. Nek kok donga karepe kan cepet dikabulkan sekalian. Wong nek donga ini karepe dan gelis dikabulkan. Karepe menungso kan begitu. Nah, tapi ada sekalian, tadi kalau ini kita tadi kan menyebut ada tempat yang doa itu dikabulkan. Nah, kalau tempatnya maka orang tidak semua bisa datang ke Mekah, orang tidak semua bisa datang ke Madinah, maka Allah memberikan waktu. Jadi bukan tempat. Kalau waktu itu semua orang bisa. Karena tidak harus hadir di sebuah tempat. Maka ada waktu terkabulnya doa. Lah ini yang bisa dipenuhi oleh semua orang sekalian. Yang bisa dipenuhi oleh semua orang itu waktu. Jadi karena waktu itu objektif. Ya, semua orang bisa. Tidak harus datang ke tempat ke Masjidil Haram atau ke Madinah itu. Nah, kapan waktu itu? 1. Setelah sholat fardu dan sepertiga malam. Nah, itu doa, waktu doa dikabulkan sekalian. Di antara hadisnya adalah ini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyus salat afdhal. Ya, ada seorang yang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, doa apa yang paling utama? Nah, gitu. Salat apa yang paling utama? Nah, kan itu. Kemudian Nabi menyebut, ya, ini disebut, ya, qala, ya, jawfil lailil ausat. Qala ayat doa yasma, ya, qala duburil maktubah, ya. Salat yang utama setelah salat wajib itu adalah salat malam. Maka kalau bisa Bapak dan Ibu ya sholat malam itu jangan ditinggalkan sekalipun 2 rakaat. Ambil dosis yang minimal 2 rakaat. Kemudian witirnya ambil dosis yang minimal itu 1 rakaat. Ditambahkan dengan kunut pada waktu witir.
Jadi Rasulullah mengajarkan witir sepanjang masa kepada Ali bin Abi Thalib itu adalah pada waktu sholat witir. Itu kunut sekalian yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian Imam Hanafi itu mewajibkan sholat witir itu wajib. Artinya wajib itu jangan sampai meninggal sholat witir. Kemudian karena apa? Sholatlah kamu, kemudian tutuplah dengan witir. Ij'alu akhira sholatikum witron. Jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat kamu. Imam Hanafi mengatakan bahwa kunut itu wajib pada waktu sholat witir, tidak pada sholat subuh. Nah itu Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i kunut itu pada waktu subuh. Tapi kalau Imam Hanafi itu pada waktu witir. Ya. Maaf. Saya kalau witir mesti kunut. Kalau witir mesti baca kunut sekali. Karena Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib itu kalau sholat witir dengan kunut. Dan waktu itu adalah waktu yang dikabulkan doa itu. Qala ayyus sholati asma. Jadi kalau sholat yang utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam, ya, sholat di tengah malam. Kemudian doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah waktu doa fi duburis sholat, yaitu pada waktu, ya, ini ada perbedaan pendapat sekalian. Fi duburis sholat itu pada akhir sholat atau setelah sholat. Nah kan itu. Ada yang berpendapat fi duburis sholat itu pada akhir sholat, bukan setelah sholat. Artinya kalau sholat sebelum salam, itu kan Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kan masih ditambahkan Allahumma inni as'aluka husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qablal maut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kalau mau nambah lagi boleh, tapi ada yang mengatakan nambahnya itu harus di batin saja, doanya di batin sekalian, baru salam. Ini mereka yang memaknai bahwa doa itu dipanjatkan ketika sujud ketika duduk terakhir sebelum salam, itu yang dimaksud fi duburis sholah, bukan ba'das sholah. Fi duburis sholah, namanya duburis sholah itu adalah akhir sholat sebelum salam. Nah kemudian kalau ada yang memahami ya setelah sholat, padahal kan sholat sudah selesai, berarti itu ba'das sholat sekalian. Nah, jadi kita kalau mau nambahkan doa itu mengikuti pendapat yang pertama adalah fi duburis sholah, yaitu berdoa sebelum salam. Hanya ajaran Rasulullah itu sederhana doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Tapi boleh kita nambah lagi, yaitu dengan tadi Allahumma inni as'aluka husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qablal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditambah lagi, ada lagi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli. Ada yang nambah begitu. Ini dilakukan sebelum salam. Nah, terus sesudah salam ya ada masih itu yang namanya zikir itu tadi dengan tambahan doa yang diajarkan oleh Rasul itu. Nah, jadi sekalian, jadi kalau kita tidak punya kesempatan ke Makkah, ke Madinah karena biayanya mahal kan itu, ya ini kita pakai hadis ini. Waktu terkabulnya doa. Nah, kemudian ini sekalian, wasilah doa.
Doa itu pakai perantara, gitu loh, pakai perantara, wasilah, pakai media yang disebut dengan wasilah ini. Wasilah itu adalah perantara untuk terkabulnya doa. Di dalam Al-Qur'an surah ini sekalian, itu ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kamu perantara, wasilah. Apa itu? Wajahidu fisabilillah la'allakum tattaqun, ya. Jadi bersungguh-sungguhlah kamu sekalian agar kamu menjadi orang yang terpelihara. Lah, bentuk wasilah yang pertama, nah, itu adalah dengan Asmaul Husna sekalian. Maka kemudian kan Asmaul Husna itu dilakukan kan? Lakukan, ya. Tapi sebetulnya ya tidak harus semua, sebagian saja dengan Asmaul Husna. Ini ayatnya ini. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah, berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi maka ketika kita berdoa sekalian, itu kan ada wasilahnya adalah wasilah dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kemudian apa? Ada alhamdulillah, ya, rabbil alamin, ya. Kemudian hamdan syakirin. Itu adalah bagian daripada Asmaul Husna, tidak harus disebut 99. Atau kalau doa secara khusus ya boleh saja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kemudian ya syakur atau ya khobir itu dibaca khusus Bapak sekalian pada waktu sholat malam. Dulu ketika saya masih muda, karena karepe akeh nek ndonga kuwi 1000 kali sekalian, 1000 kali ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kan kepengen kuliah cepat lulus, baca itu ya Latif, ya Latif, yang mah halus ya. Nanti dosennya nek nguji pokoknya halus, ora keras-keras gitu. Ya Latif, ya Latif. 1000 kali sekalian. Ya syakur, ya syakur, ya syakur atau ya khabir itu 1000 kali. Karena apa? Imam Syafi'i itu berdoa dengan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, itu dibaca setiap habis sholat sunnah maghrib 129 kali. Mengapa kok 129? Ada lam, ta, ya, fa. Latifun itu kalau dihitung huruf hijaiyah jumlahnya 129 kali. Lah, Imam Syafi'i itu dipenjara oleh penguasa kala itu, nggak bisa apa-apa. Lah, kemudian apa? Beliau itu berzikir dengan itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif itu 129 kali. Kemudian berdoa Allahumma inna nas'aluka Allahumma inni nas'aluka lutfa fima jarat bil maqab. Allahumma ya Latif nas'aluka lutfa fima jarat bihil maqadir. Ya Allah yang maha halus, saya mohon kepadamu kelembutan. Semua ini berjalan sesuai dengan takdir. Akhirnya apa? Imam Syafi'i tidak jadi dibunuh sekalian. Nah, akhirnya keluar dari penjara sekalian. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau masuk penjara, keluar dari penjara baca ya Latif, ya Latif. Itu di dalam bukunya Imam Syafi'i disebutkan itu. Dalam kitabnya Al-Um itu. Jadi sudah tidak berdaya, kepepet, tidak bisa apa-apa. Nah, terus beliau memohon dengan Asmaul Husna ini. Nah, ini Bapak sekalian, hadisnya panjang. Jadi pertama, wasilahnya adalah dengan Asmaul Husna. Yang kedua apa? Hadisnya tidak saya baca ini. Nah, ini yang pertama adalah ya, wasilahnya itu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini. Berbakti kepada orang tua. Hadisnya ini sekalian. Nah, ini ya. Jadi ada orang 3 pemuda yang masuk ke dalam gua, kemudian ada batu menutup pintu gua, tidak bisa keluar. Kemudian 3 orang ini berdoa bersama-sama. Biar berdoanya ini dikatakan, ya, innahu la yunjikum min hadis sakhrah illa antatullah bisalihi amalikum. Kamu kita tidak bisa keluar dari
kesulitan ini kalau tidak berdoa dengan menyebut amal soleh kita. Nah ini wasilah yang pertama menyebut amal soleh kita. Yang pertama sekalian, pemuda pertama menyebut, ya Allah, saya itu berbakti kepada kedua orang tua saya. Tidak pernah mendahului orang tua saya. Makan itu kalau orang tua saya tidak makan, saya tidak makan. Nah gitu. Tapi nek sakniki kira-kira anak-anak sakniki dos pundi? Ora urusan pokoknya. Lah ini satu saat itu orang tuanya pergi mencari makan, kerja sampai sore, mau pulang sampai sore tidak makan sampai pagi. Anaknya nangis juga tidak diperhatikan, tunggu nanti. Bapak, ibu, kakek, nenek tunggu dulu biar beliau makan. Tapi nek saiki ora ana, bocah ngoten niku ora ana. Wis cuek pokoknya. Bapak, Ibu silakan. Oh, saya sudah lapar kan itu. Nah, ini pemuda ini pertama berdoa semacam itu. Akhirnya sekalian, batu itu bisa bergeser. Tapi belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua ini sekalian. Ini berdoa dengan amal solehnya. Menyebut, ya Allah, saya itu dulu menolong saudari perempuan saya cantik dengan maksud dia saya mau untuk berbuat zina, berbuat mesum. Lah ketika saya itu sudah mau dia ajak berbuat mesum, kaki saya sudah berada di atas pahanya perempuan itu berkata, ittaqillah, la tafuddul khotam illa bihaqqihi. Jangan sentuh kehormatanku. Nek kira-kira cah sakniki dos pundi jalan? Krungu apa ora niku? Ora krungu, ora ana, ndak ada gitu ya. Nah, ini akhirnya apa sekalian? Kemudian tergeser batu itu, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiganya adalah yang menjaga amanah gaji, ya, para pekerja. Ya Allah, saya dulu itu bagi uang, tapi karyawannya sudah pulang dulu. Kemudian saya simpan gaji itu, saya belikan kambing. 10 tahun kemudian dia nagih. Pak, dulu gajiku mana? Itu loh gajimu semua. Kambing yang ada di lapangan itu punya kamu. Kamu jangan menghina saya, Pak. Tidak. Uang kamu itu saya belikan kambing supaya bisa berkembang. Nek kira-kira sakniki wonten majikan sing wonten napa mboten? Wah, wis ora ono, salahmu kowe dhisik kok tinggal kan gitu ya. Akhirnya apa? Allah mengabulkan ketiga doa pemuda itu. Kemudian batu itu bisa tergeser dan orang itu, pemuda itu bisa keluar semua. Ini artinya ada yang namanya ad-du'a indal qurb. Doa dalam keadaan terdesak itu orang diperintahkan, dianjurkan supaya mempunyai amal soleh. Jadi doa kita dikabulkan itu syaratnya adalah mempunyai investasi amal soleh sekali. Ini wasilah ya. Nah, jadi kemudian ini sekalian, kemudian doanya apa? Doanya orang soleh. Nah, ini, kita minta doa orang soleh yang masih hidup. Orang yang soleh itu, orang yang masih hidup itu doanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolehannya, maka banyak orang yang datang kepada kiai minta supaya dibantu untuk doa. Lebih cepat lagi doanya kepada dukun. Bapak Demo, mengapa dukun lebih cepat? Karena dukun langsung memerintah setan dan jin sekalian. Lebih cepat itu. Banyak orang yang datang kepada jin, datang kepada dukun, kepada spiritual. Nah, kalau ini tidak benar ya. Yang benar adalah kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, buktinya apa? Ketika Rasulullah itu memimpin sholat istisqa, kemudian para sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasul, hendaklah engkau berdoa. Kamu orang yang soleh. Kemudian Rasulullah berdoa dan kemudian memutar jubahnya, sorbannya, kemudian turun hujan. Itu adalah petunjuk bahwa doa orang soleh itu relatif cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalian ini doa maksurah, doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran, di antaranya adalah doa supaya kita itu
dibebaskan dari menganiaya diri sendiri. Maka doanya ini doanya Nabi Adam kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Nabi Yunus kan berasal di dalam kegelapan. Sulitan sekali. Nah, kemudian Nabi Yunus berdoa itu akhirnya bisa keluar dari kegelapan. Ini Nabi biasanya mengajarkan supaya dibaca 100 kali setelah sholat Isya. Berapa waktunya? 3 menit sekali. Habis sholat Isya, zikirnya ya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta. 3 menit cukup itu. Nah, terus yang ketiga, doanya Nabi Musa. Biasanya orang berdoa kan dengan doa yang baik. Tapi Nabi Musa itu berdoa dengan doa yang jelek. Kepada siapa? Kalau ada orang secara pribadi berbuat jahat untuk dirinya sendiri, kita doakan supaya mereka menjadi baik. Tapi kalau ada orang yang memusuhi kita, memusuhi seseorang, ya, maka boleh kita berdoa dengan doa yang jelek. Ini Nabi Musa berdoa. Ya, pada surah Yunus ayat 88. Surah Yunus ayat 88. Apa itu? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik. Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi Fir'aun dan pemimpinnya itu perhiasan dan harta yang banyak. Ya. Itu Musa itu kan penguasa yang ingin menetapkan oligarki sekalian. Duitnya akeh, ingin menjabat secara terus-menerus. Nah, kan gitu. Kemudian bagaimana memusuhi? Tidak hanya untuk dirinya, tapi memusuhi orang lain. Duitnya akeh, lah itu menyebabkan apa? Kata Al-Quran itu akibatnya mereka menyesatkan dari jalan, menyesatkan, ya. Rabbana liyudhillu an sabilik, nek duitnya akeh menyesatkan. Mbok digoleki kowe iki Pak, ijazahmu mbok terus dicerahno ngono, asli apa? Menyesatkan sekalian. Oh, karena apa? Duitnya akeh. Nah, karena duitnya akeh, maka saya kalau membekali mahasiswa Unisula yang mau wisuda itu, saudara akan ditanya, ijazah kalian itu, ijazah Anda semua itu asli apa tidak? Asli, itu maksudnya. Lah itu di mahasiswa saya bilang, lah terus bagaimana? Ini Musa berdoa diizinkan itu oleh Allah. Nah, ini yang saya garis bawahi. Doanya Musa bagaimana? Rabbanat mis ala amwalim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta jarabul adzabal alim. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka. Bapak Ibu itu berdoa, ya Allah binasakanlah harta yang disimpan di Tiongkok. Kira-kira 3.000 triliun itu. Nah, tapi Bapak dan Ibu kan tidak tahu itu dulu. Sekarang boleh, kita berdoa begitu boleh. Ya Allah, hancurkanlah ya harta yang mereka simpan. Nah, ini Quran loh ya, surah Yunus ayat 88. Terus apa? Wasdud ala qulubihim, ya, kunci matilah hati mereka. Wis dikunci mati. Jadi surah gelem kon jujur itu tidak mau sekali. Kenapa sudah dikunci mati sekali. Nah, ayat ini surah Yunus ayat 88 mengajarkan kepada kita orang-orang yang merusak kehidupan itu boleh berdoa dengan doa yang tidak baik. Ini ayatnya jelas nomor ayat 88 surah Yunus sekali. Bapak dan Ibu saya kira itu ya kajian kita sampai hari ini. Jadi monggo nek badhe ndonga sing ora apik ya silahkan saja, tapi syaratnya adalah mereka melakukan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu mari kita buka tanya jawab barang 5 menit. Silakan Pak. Terima ya. Bisa dipahami insya Allah karena ini adalah pesan
doa yang ada di dalam Al-Quran, doa yang mustajab seperti apa, siapa doa yang mustajab, kemudian waktu mustajab itu kapan, ya, kemudian doa dengan doa yang jelek itu boleh apa tidak, ya, ternyata kita temukan itu tadi, surah Yunus ayat 88. Bapak dan Ibu, saya kira kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupi sampai di sini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.